Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak F untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita mulai dengan berdoa dahulu. Marilah berdoa. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kalor pada pertemuan ketiga pagi ini. Kalian sudah tahu berapa suhu air yang sedang mendidih? Ketika kalian mengukur suhu air yang sedang mendidih, ternyata suhunya tetap. Lalu kemana energi kalor yang diberikan ketika air sedang mendidih? Nah, kompetensi dasarnya masih tetap, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Pembelajaran kali ini tujuannya adalah menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud dan menentukan kalor untuk perubahan wujud. Jadi nanti kalian ada latihan soalnya, karena itu dicermati baik-baik ya. Kalian di SD sudah tahu tentang ini ya. Nah, dari tiga wujud zat: padat, cair, dan gas. Ini adalah perubahan-perubahan dari padat ke gas kepada ke cair. Nah, untuk kali ini seperti pada video sebelumnya, saya mengubahnya menjadi bentuknya seperti ini. Ini adalah suhu. Ini grafik suhu, ini padat paling bawah, cair di atasnya, gas paling atas. Ini wujud padat. Ini contohnya adalah es, yaitu padatan air. Ini adalah wujud cair, contohnya adalah air, cairan air. Dan ini adalah gas, contohnya adalah gas dari air atau uap air. Nah, di sini terdapat perubahan wujud dari padat menjadi cair, disebut dengan melebur. Kebalikannya, dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kalau yang di sini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap atau mendidih secara bersamaan. Kalau menguap itu terjadi pada semua suhu. Kalau mendidih itu terjadi hanya pada titik didihnya dan secara bersama-sama di seluruh bagian zat. Yang ini adalah mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Nah, ini adalah perubahan dari padat menjadi gas. Ada yang menuliskan sebagai melenyap atau menyublim. Dan ini adalah perubahan dari gas menjadi padat, biasa disebut dengan menyublim atau mengkristal. Ada beberapa buku menyebutkan seperti itu. Nah, kalian sudah pernah mengamati kan suhu air sampai mendidih? Nah, untuk itu marilah kita lihat video yang berikut ini ya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Anak-anak, setelah anak-anak
mengamati video tadi, maka hasil pengamatannya bisa kita buat grafik suhu terhadap kalor, T terhadap Q dari percobaan tadi. Tadi kita mengamati pemanasan air, wujudnya cair, kuning ini, sampai suhu 95 derajat saat mendidih, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, di sini tadi mulai dari min 35 sampai 95 derajat. Sesudah 95 derajat kemudian mulai mendidih, diberikan kalor terus menerus dan suhunya tidak bertambah. Ini prosesnya ada di sini. Ini ada perubahan wujud dari padat menjadi cair atau mendidih atau menguap secara bersama-sama pada suhu titik didihnya. Ini adalah wujud gas. Nanti kalau sudah semuanya menjadi gas pada suhu 100 Celcius, maka gas itu akan suhunya naik dari 100 dan seterusnya. Ini adalah proses perubahan wujud zat, biasa disebut dengan mendidih. Pada tekanan 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu 100 Celcius. Kalau kurang dari 1 atmosfer, mendidihnya tidak sampai 100 Celcius. Di lab IPA-nya Pak F, tekanannya kurang dari 1 atmosfer. Jadi mendidihnya hanya 95 derajat Celcius. Jadi letaknya jauh di atas permukaan laut. Pada proses mendidih suhunya tetap, wujudnya berubah dari cair menjadi gas. Energi kalor yang digunakan untuk mengubah wujud cair menjadi gas. Proses perubahan wujud pada suhu yang tetap. Nah, ini ada percobaan. 1 sendok alkohol dimasukkan di tabung reaksi kemudian dipanaskan, dibandingkan dengan 2 sendok alkohol dimasukkan tabung reaksi kemudian dipanaskan. 1 sendok makan alkohol itu setara dengan 5 ml atau 4 mg, dipanaskan sampai habis atau menjadi gas. Demikian pula yang 2 sendok makan alkohol setara dengan 10 ml setara dengan 8 mg, dipanaskan sampai habis atau menjadi gas. Waktu yang diperlukan yang 1 sendok makan adalah 15 sekon, sedangkan yang 2 sendok makan adalah 30 sekon. Jadi 2 kali lipat lebih banyak waktunya. Maka disimpulkan semakin banyak massa, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengubah alkohol cair menjadi alkohol gas. Semakin lama dipanaskan, makin banyak kalor yang diperlukan alkohol untuk berubah wujud. Jadi jumlah kalor untuk mengubah wujud zat dipengaruhi oleh massa atau Q setara dengan M. Ini kita dapatkan persamaan 1. Percobaan berikutnya adalah pengaruh jenis L terhadap kalor Q. Ini ada 10 sendok alkohol dimasukkan tabung reaksi dipanaskan dan 8 sendok air dimasukkan tabung reaksi dipanaskan sampai menjadi gas atau habis ya. Yang 10 sendok makan setara dengan 50 ml atau 40 gram, yang 8 sendok makan setara dengan 40 ml atau 40 gram. Yang 10 sendok makan alkohol membutuhkan waktu 2 menit. Yang 8 sendok makan membutuhkan waktu jauh lebih banyak, yaitu 5 menit. Kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk perubahan wujud air menjadi uap air lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk perubahan wujud alkohol menjadi gas alkohol. Q untuk air menjadi gas tidak sama dengan Q untuk alkohol menjadi gas. Jumlah kalor untuk mengubah wujud zat dipengaruhi oleh jenis zat. Jadi Q setara dengan L. Persamaan yang kedua. Jadi berdasarkan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 Q setara dengan M, persamaan yang kedua Q setara dengan L, maka diperoleh Q sama dengan M kali L. Jadi kalau dimasukkan segitiga ajaib, Q-nya ada di atas, per yang bawah adalah M kali L. Atau kalau dituliskan dalam persamaan yang lain atau dikonversikan menjadi M sama dengan ini Q per L, dan L sama dengan Q per M. Ya, kalian boleh menghafalkan satu saja Q sama dengan L, kemudian masukkan segitiga ajaib supaya lebih mudah. Selanjutnya kalor laten
itu dibedakan menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau kalor pengembunan simbolnya U, dan kalor peleburan atau kalor pembekuan simbolnya L. Jadi banyaknya kalor untuk menguap atau mengembun besarnya Q sama dengan M kali U, dan besarnya kalor untuk melebur atau membeku sama dengan Q sama dengan M kali L. Jadi L kalor lebur dengan kalor beku besarnya sama, cuma arahnya berbeda. Kalor uap dan kalor pengembunan sama, besarnya simbolnya U, arahnya juga berbeda. Kalor lebur es itu 336 kJ per kilogram. Artinya untuk mengubah 1 kg es yang bersuhu 0 Celcius menjadi 1 kg air bersuhu 0 Celcius dibutuhkan kalor sebesar 330 kJ oleh es. Demikian pula sebaliknya, kalor beku air 336 kJ per kilogram. Artinya untuk mengubah 1 kg air yang bersuhu 0 Celcius menjadi 1 kg es bersuhu 0 Celcius dilepaskan kalor sebesar 330.000 Joule oleh air. Demikian pula untuk kalor uap dan kalor embun. Nah, ini adalah grafik perubahan wujud zat karena pengaruh kalor. Ingat lagi ya, padat yang hijau, cair yang kuning, gas yang orange. Ini adalah suhu, gas paling atas, cair di tengah, padat di bawah. Atau gas di sebelah kanan, cair di tengah, padat di sebelah kiri. Ini adalah proses pemberian kalor pada saat perubahan wujud. Ini juga proses pemberian kalor pada saat perubahan wujud. Makin ke kanan berarti kalor yang diberikan makin banyak. Makin ke atas makin tinggi suhunya. Nah, ini adalah proses melebur, besarnya Q sama dengan M kali L. Kalau yang ini adalah proses membeku, Q sama dengan M kali L. Yang ini adalah proses menguap, Q sama dengan M kali U. Yang bawahnya adalah proses mengembun, besarnya Q sama dengan M kali U. Yang ke kanan itu adalah proses perubahan wujud menerima kalor suhunya tetap. Yang ke kiri itu proses perubahan wujud melepas kalor suhunya tetap. Nah, kalau digabung dengan yang perubahan suhu, yang naik itu ada perubahan suhu, yang kanan atau kiri itu adalah perubahan wujud. Jadi seperti ini. Zat padat untuk menjadi cair itu harus naik dulu suhunya. Kalau sudah sampai di titik lebur, dia akan melebur sampai semuanya melebur. Kalau sudah sampai titik leburnya sudah menjadi cair semua, baru dia akan naik lagi suhunya sampai pada titik didih. Kalau sudah suhunya sampai titik didih, maka akan berubah menjadi gas semuanya pada titik didihnya. Kalau sudah semuanya menjadi gas pada titik didihnya, baru akan naik lagi suhunya karena sudah berwujud gas. Jadi yang naik ini adalah Q sama dengan MC delta T, yang ke kanannya adalah Q sama dengan M kali L. Ada L, ada U. Demikian pula sebaliknya kalau turun itu melepas Q. Nah, kalau kita hilangkan zat padat cair gasnya, maka grafiknya menjadi seperti ini. Ya, ini nih. Ini adalah titik lebur 0 derajat, ini adalah titik didih 100 derajat. Ini untuk air ya. Untuk air. Air itu melebur pada suhu 0 dan pada suhu 100. Ini untuk tekanan 1 atmosfer. Jadi misalnya kalau yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air, ya berarti harus melewati Q yang ini, Q1, kemudian melewati ini QML, kemudian Q yang ketiga, Q yang atas ini. Karena air ada di sini, padat ada di sini. Jadi membutuhkan 3 panah, 1, 2, 3. Kalau dari cair menjadi gas berarti membutuhkan 3 anak panah juga, 1, 2, 3, gitu ya. Ya ingat-ingat nanti pelajari kembali. Ini latihannya. Tentukan kalor yang diperlukan untuk mengubah 5 liter air, nah ini cair, menjadi uap air, ini gas pada titik didihnya. Kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Maka ini diketahui volume air 5 liter, massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik, dan kalor penguapannya adalah 2.260.000. Ditanya Q,
Q sama dengan M kali L atau M kali U ya. Maaf, ini saya salah ketik, ini mestinya U. Kalor laten, jadi L-nya adalah U. Nah, M-nya berapa? Tidak ada di sini ya. M-nya kita cari dulu dari bantuan V dan Rho. Nah, ini dari sini kita dapatkan M sama dengan Rho kalikan V 1 gram per cm kubik kalikan 5 liter atau 1 gram per cm kubik kalikan 5000 cm kubik sama dengan 5000 gram atau 5 kilogram. Ini kemudian kita masukkan ke rumus sama dengan 5 kg kalikan 2.260.000 Joule per kilogram sama dengan 5 kg kalikan sekian, hasilnya adalah ini yang bisa disederhanakan kilogramnya, hasilnya adalah 11.300.000 Joule atau 11,3 megajoule atau 11,3 kali 10⁻⁶ Joule. Oke, kita lanjut ke berikut. 5 kg es suhunya min 10. Ingat, es itu padat, dipanaskan menjadi air suhunya 20 Celcius. Air itu cair. Jadi berapa kalori yang diperlukan untuk perubahan tersebut? Penyelesaian. Ini diketahui massa es 5 kg suhu es awal berapa ini? Min 10 derajat Celcius. Suhu akhir air 20 Celcius. Kalau jenis es sekian 2100 Joule per kilogram. Kalau jenis air 4200. Kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Diketahui grafik T suhu terhadap kalor es menjadi air adalah, ya ini ingat, ini adalah padat, ini cair. Untuk mengubah es itu padat menjadi air 20 berarti butuh 3 grafik ini. Yang pertama, kedua, ketiga ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kenapa? Karena ini es berwujud padat, ini melebur, ini cair dari air. Nah, ini dari grafik TQ, maka Q dari es sampai air adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1 nya yang ini MC delta T, Q2 nya ML, Q3 nya MC delta T. Ini adalah padat atau es, ini air atau cair. Ini ya, ditanya Qs sampai air, jawab Qs sama dengan Qs sama air ya, Q1, Q2, Q3. Nah, Q3 nya Q2 dan Q1 kita cari di sini. Q1 nya adalah ini M kali C delta T. Delta T nya berapa? Dari 0 sampai dari min 10 sampai 0 ya. Dari min 10 sampai 0, berarti perubahan suhunya adalah 0 dikurangi min 10. Ini 0 min 10. Ketemunya adalah 10 dikalikan 2100 kalikan 5. Ketemunya adalah 105.000 Joule. Q2 nya adalah M kali L. Ini M nya 5 kg, L nya sekian. Ketemunya adalah 1.680.000 Joule. Dan yang ketiga ini ya, MC delta T. M C nya sudah air ya, C air kalikan delta T dari 0 sampai 20 atau 20 dikurangi 0. 20 dikalikan 4200 kalikan 5, ketemunya 420.000 Joule. Jadi kita masukkan ke rumus awal, Qs sampai air adalah 105.000 ditambah 1.680.000 Joule tambah 420.000 Joule. Ya, ini hasilnya 2.205.000 Joule. Nah, bagaimana penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini misalnya saat berkeringat itu ada penguapan, proses penguapan keringat memerlukan kalor dari kulit tubuh, sehingga tubuh yang memanas menjadi dingin karena kalornya diambil oleh air untuk menguap, sehingga tubuhnya menjadi normal kembali suhunya. Menggigil ketika kedinginan karena tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak dan energi panas, sehingga suhu tubuh tidak turun, maka tubuh lebih cepat merasa lapar. Karena kedinginan maka tubuh membakar untuk bekerja sehingga panas. Kemudian berikutnya adalah teknik untuk mendinginkan makanan sederhana. Nah, ini terdiri dari 2 bejana ya. Ini ada airnya. Ini buahnya. Ini adalah teknik untuk mendinginkan buah-buahan
secara alamiah. Ini bisa kamu baca di buku. Nah, ini juga ada kolam di depan hotel. Ini apa fungsinya? Ya jelas ini untuk pengatur suhu ya. Kenapa? Karena kolam ini akan menyerap energi panas dari sekelilingnya untuk menguapkan air, sehingga akan terasa dingin di sekitarnya. Nah, itulah materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kamu boleh bandingkan dengan bukumu. Terus jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ingat, tugasmu itu nilainya untuk tabunganmu sebagai nilai rapor. Selamat mengerjakan, semoga sukses, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.